Dan ini hasil fotonya, terlihat terlalu terang atau over. Ini adalah settingan foto yang balance atau yang seimbang, tidak under dan tidak over. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Deong Cekidot. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat menguasai pengaturan segitiga exposure pada kamera DSLR kalian. Dan di sini saya akan membahas tentang pemahaman segitiga exposure, di mana ada aperture, kecepatan rana, dan ISO. Nah, selanjutnya yang kedua akan saya bahas juga bagaimana cara menyeimbangkan pengaturan dari segitiga exposure itu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cara cepat menguasai pengaturan segitiga exposure pada kamera DSLR kalian, silahkan kalian subscribe dulu. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, dan mari kita bahas ke pemahaman yang pertama, yaitu tentang segitiga exposure. Yang sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas tentang basic fotografi ini, meliputi aperture, kecepatan rana, dan ISO. Dan di sini saya akan bahas kembali tentang inti dari segitiga exposure itu. Oke, jadi untuk yang pertama yaitu ada aperture atau bukaan lensa. Jadi si aperture ini adalah bukaan lensa. Jadi semakin lebar bukaan lensa pada kamera kalian, maka semakin banyak pula cahaya yang masuk pada sensor kamera dan semakin sedikit area fokus pada gambar. Dan sebaliknya, semakin kecil bukaan lensa pada kamera atau di angka f11, maka semakin sedikit juga cahaya yang akan masuk pada sensor kamera dan semakin banyak area fokus pada gambar. Oke, yang kedua yaitu kecepatan rana, di mana kecepatan rana ini adalah kecepatan di mana si mirror pada kamera kalian akan menutup. Jadi semakin cepat mirror pada kamera kalian menutup, maka semakin sedikit cahaya yang akan didapatkan oleh sensor kamera, dan semakin cepat juga gambar yang atau objek yang akan kalian bekukan. Dan sebaliknya, semakin lambat kecepatan rana yang kalian gunakan, maka semakin lambat pula si jendela atau mirror pada lensa kalian akan menutup, yang mengakibatkan cahaya yang masuk akan lebih besar atau lebih banyak, dan semakin lambat juga kalian akan membekukan objek, sehingga ketika kalian memotret dengan kecepatan rana yang lambat, maka hasil foto pada objek yang bergerak kemungkinan besar akan terjadi blur. Oke, yang selanjutnya yaitu ada ISO. ISO adalah sensitivitas cahaya pada sensor kamera kalian. Maka semakin sedikit kalian menggunakan ISO atau di angka 100, itu hasil gambar kalian akan semakin bagus dan tajam. Dan sebaliknya, ketika kalian menggunakan ISO yang tinggi atau bisa dikatakan di atas 2000, itu akan menghasilkan foto yang noise.
Dan selanjutnya, bagaimana kalian akan tahu settingan segitiga exposure yang benar atau yang pas? Ya, kalian harus bisa menyeimbangkan pengaturan yang sudah kalian lakukan pada kamera kalian. Oke, jadi kita langsung saja ke cara menyeimbangkan pengaturan segitiga exposure agar tidak over atau tidak under gitu. Jadi kita langsung saja ke prakteknya. Oke, jadi sekarang kita akan menyeimbangkan settingan yang sudah kita setting segitiga exposure-nya. Jadi di sini saya menggunakan settingan 1/50 pada shutter speed-nya atau kecepatan rana, dan bukaan f1,8 untuk aperture-nya, dan menggunakan ISO 400. Dan di sini settingan segitiga exposure saya terlihat over. Dilihat pada tanda garis titik yang ada di bawahnya menunjukkan sedikit ke kanan yang menandakan itu adalah over. Jadi kita akan cek hasil fotonya. Nah, hasil fotonya seperti ini. Dan ini hasil fotonya terlihat terlalu terang atau over. Dan kita coba untuk menyeimbangkannya agar tidak terlalu over. Di sini saya akan menambahkan shutter speed-nya menjadi 1/100, dan itu settingan yang seimbang atau yang pas. Coba kita lihat hasil fotonya. Dan hasil fotonya seperti ini. Ini adalah settingan foto yang balance atau yang seimbang, tidak under dan tidak over. Oke, kita coba rubah lagi pengaturannya agar fotonya terlihat under. Kita tambahkan saja mungkin dari bukaan lensanya f2,5 dan ISO-nya saya turunkan di angka 200. Oke, di sini terlihat garis yang menandakan ke kiri, itu tandanya hasil fotonya nanti akan lebih gelap. Kita coba. Oke, jadi ini hasil fotonya terlihat lebih gelap. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang kamera DSLR, dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepret.